Nah, artinya di sini penting bagi kita untuk masyarakat Indonesia, kita harus saling menjaga, kita harus saling menghormati satu sama lain. Ya, harus saling menghormati, harus saling menjaga satu sama lain. Terlebih di masa-masa sulit ini, butuh untuk kita bisa mampu saling mensupport satu sama lain, menjaga diri dengan sebaik mungkin agar tidak terjadi penyebaran wabah COVID-19 ini, ya Mas Joni, ya benar. Lebih baik duduk di rumah ngopi, menikmati hidup, banyak membaca buku Dharma dengan baik. Ya, apa yang bisa kita lakukan yang bermanfaat, mari kita lakukan, yang tentunya kita tidak merugikan diri sendiri, juga tidak merugikan orang lain. Nah, untuk itu terima kasih para sahabat Jenjang Inspirasi. Semoga sedikit apa yang kita lakukan, yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, meskipun Mas Joni banyak diam ya, karena diam itu Mas, maka mari kita bersama-sama menjaga ucapan kita, tidak terlalu banyak berbicara yang justru malah merugikan banyak orang. Salam Jejak Inspirasi. Sahabat Jejak Inspirasi, pada kesempatan siang hari ini saya Biku Bernata tinggal di Wihara Dharma Subha di Poris Cipondoh, Tangerang. Pada kesempatan hari ini saya berada di ruang kerja ya. Jadi di sini saya bersama sahabat saya namanya Joni Zulkarnain. Sebenarnya beliau Joni Zulkarnain, tapi panggilannya dia terkenal dengan nama Joni Ramones. Ya, jadi saya dari Rohaniawan Buddhis dan beliau Joni Zulkarnain. Kalau dari namanya berarti dia memiliki keyakinan Muslim, benar ya, Pak Joni ya. Tapi dia sangat luar biasa, di mana dia sangat menghargai toleransi dan dia sangat baik sekali. Mohon maaf, dan pada kesempatan hari ini kami tidak menggunakan masker karena memang kami semua sudah menjaga kesehatan dan tentunya sudah melakukan vaksinasi, semua sudah berjalan dengan baik, dan memang dalam setiap waktu kami selalu bertemu dan tentunya melakukan kegiatan bersama. Joni ini, Joni Ramones ini adalah seorang driver, jadi kemanapun kami Biku Sangga pergi, beliau yang mengantarkan kami. Artinya dia adalah pahlawan kami yang mampu menghantarkan kami dari satu tempat ke tempat lain. Inilah Joni. Uniknya dari Joni ini, dia hobinya ngopi teman-teman. Jadi Joni ini ngopi bisa 9 kali, bahkan 10 kali dalam satu hari. Ini luar biasa ya. Apakah ini adalah motivasinya, apakah ini sebagai wujud pelampiasan, atau memang ini adalah hobinya dari waktu kecil hingga sampai saat ini, saya pun belum tahu sampai saat ini. Mungkin ini rahasia Joni. Tapi yang kami lihat dan kami ketahui bahwa Joni ini hobinya ngopi. Bener ya Mas Joni ya? Hobinya ngopi ya? Kenapa kok hobinya ngopi? Ngopi ini, apakah memang ada inspirasinya ngopi ini? Ngopi sebenarnya dari muda udah ngopi betul. Udah sering ngopi, hobi begadang, Iya. kumpul sama teman-teman. Iya. Oh, jadi gitu ya. Karena biasanya kan kalau ngopi itu kan ada artinya ya. Ngopi itu kopi biasanya diartikan sebagai ketika otak perlu inspirasi. Ya. Nah, di sini apa sih? Satu hari ini sudah berapa kali ngopi, Mas Joni? Baru 3 kali. 3 kali, baru 3 kali. Bayangkan, ini masih jam 11, hampir setengah 12, hampir jam 12. Joni sudah ngopi 3 kali. Selanjutnya masih ada step 5 kali lagi untuk ngopi hingga sampai malam. Biasa ngopi paling terakhir jam berapa? Jam 10. Jam 10 malam. Iya. Jam 10 malam. Setelah itu belum tentu bisa tidur ya. Belum bisa. Jadi tidur paling lambat biasa jam berapa? Jam
12. Jam 12, luar biasa. Ini Mas Joni driver kita ya. Dia hobinya ngopi. Selain ngopi ya tentunya menjalankan aktivitas dengan baik, tetapi dia bekerja di sini dengan sangat baik. Dia sangat menghargai, orangnya jujur. Sehingga pada kesempatan hari ini saya mencoba untuk duduk bersama dengan Mas Joni untuk ngobrol-ngobrol seputar kehidupan Mas Joni. Jadi Mas Joni sebelum kerja di wihara Dharma Suba ini tadinya di mana? Kerja apa? Kerja di sawah Bante. Di sawah? Iya. Emang dari mana asalnya? Dari Kuningan. Kuningan itu daerah mana? Hah? Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Iya. Oh, Kuningan itu Jawa Sunda. Barat. Sunda. Oh, Mas Joni itu orang Sunda. Sunda. Oh, orang Sunda sama ternyata. Oh, baru tahu karena logat Sundanya kok nggak kelihatan. Kelihatan. Kok bisa nggak kelihatan kok, Mas Ibu kok kayak orang biasa saja, maksudnya orang Tangerang atau orang mana, selama ini juga nggak tahu. Oh ternyata orang Sunda, tapi logatnya nggak kelihatan ya. Kelihatan. Bisa ya. Ternyata orang Sunda, Mas Joni juga, karena Joni Ramones ini orang Sunda. Nah sekarang kesan bekerja di wihara Dharma Suba ini ya, menjadi driver, menjadi mungkin penjaga wihara di sini, bagaimana, senang atau bagaimana? Senangnya seperti apa? Kalau dijelaskan ke pemirsa. Nyaman gitu. Terus Keren dia. saya melihat Mas Joni ini meskipun dia punya keyakinan muslim, tetapi dia gemar membaca buku-buku Dharma. Nah, benar tidak Mas Joni? Kenapa kok tertarik membaca buku-buku Dharma Mas Joni? Lebih keras ngomongnya. Tertarik membaca aja Bante. Tertarik membaca. Terus Selain itu juga lebih banyaknya mengerti ya. Inilah luar biasa para sahabat Jejak Inspirasi. Ini ya, ternyata efek dari kopi yang artinya adalah ketika otak butuh inspirasi, Mas Joni memanfaatkan dari ngopi yang sehari bisa 9 kali itu ternyata digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan dia, semangat motivasi dia untuk membaca berbagai macam hal buku. Meskipun dia keyakinannya seorang muslim, tetapi beliau sangat familiar sekali, beliau sangat luar biasa sekali bahwa dia juga mau membaca buku-buku Dharma. Artinya di sini pesan inspirasinya adalah ketika kita hidup di dunia ini, mari kita bersama saling bisa menghargai. Yang kedua adalah peluang untuk belajar itu ternyata tidak sempit. Ternyata banyak sekali peluang untuk kita bisa belajar. Tidak hanya dari apa yang menjadi keyakinan kita, tapi dari berbagai macam hal, budaya, agama, bahasa, adat istiadat juga bisa kita pelajari. Benar nggak Mas Joni? Benar. Pesan Mas Joni sampaikan kepada sahabat semuanya. Ya, inspirasi Mas Joni untuk hari ini, untuk Indonesia seperti apa di masa-masa sulit seperti ini. Apa saja semuanya sampaikan Mas Joni. Biasanya pesan untuk Indonesia hari ini. Pesannya tetap semangat. Wah, pesan untuk semangat para sahabat dan inspirasi ya, untuk menghadapi masa pandemi yang masih terus berlangsung. Ya tentunya kita harus tetap survive ya, terus menghadapi tantangan, jangan terus semangat, jangan menyerah. Artinya ya jangan dibikin pusing hidup ini Mas Joni ya. Waktunya olahraga, Mas Joni ini hobi olahraga, tenis meja. Waktunya ngopi, waktunya makan ya makan, waktunya bekerja ya bekerja sebisa mungkin dilakukan ya. Tetapi yang paling utama adalah tetap menjaga protokol kesehatan. Ingat pesan Mas Joni, tetap semangat. Ini Mas Joni, orangnya sangat polos, orangnya sangat lugu ya. Kalau kita bisa melihat senyumnya sangat luar biasa ya. Tapi ingat bahwa ya, kadang-kadang kita harus tahu, biasanya di sini dikatakan diam itu emas. Artinya memang di dalam hidup ini kita harus belajar bahwa ada hal yang perlu kita katakan, ada hal yang tidak perlu kita katakan. Artinya menjadi perlu bagi kita di masa-masa seperti ini untuk mengendalikan diri kita, tidak asal bicara melalui sosial media yang nanti menjadi sebab konflik dan sebagainya, tetapi bagaimana kita tetap berusaha diam di rumah, duduk, bekerja di rumah, dan semua aktivitas di rumah tanpa mengeluarkan prasangka, ucapan-ucapan yang tidak baik ataupun tindakan tidak baik yang justru akan menjadi sebab timbulnya permasalahan. Bukan hanya untuk diri kita permasalahan itu, tetapi mungkin bisa
berdampak bagi lingkungan kita, masyarakat kita, bahkan jauh lebih besar mungkin karena ditonton oleh sosial media, tentunya untuk kalangan secara umum. Benar nggak Mas Joni? Artinya kita harus bisa menjaga. Nah di sini kalau Mas Joni sebagai penutup saja sekali lagi, Mas Joni kan punya keyakinan Muslim. Ketika Mas Joni melihat saya atau melihat sahabat, mungkin para sangga, anggota sangga atau bisa disebut biasanya Bante, itu seperti apa menurut Mas Joni? Ya melihat sesosok Bante atau biku yang sering hadir di Wihara Dharma Suba itu seperti apa? Ya, menurut saya sosok yang luar biasa banget. Luar biasa. Apa yang bisa diteladani sebenarnya Mas Joni? Ya, apa ya? Ya apa Mas Joni? Gak apa-apa, biar kita semua belajar. Kan Mas Joni sudah belajar Dharma, membaca buku. Ya jadi, tapi di sini para sahabat bukan berarti kami para sangga terus mendoktrin Mas Joni, tidak sama sekali. Mas Joni juga masih rajin puasa, menjalankan ibadah juga dengan baik. Ya kami sangat menghormati sekali. Jadi kami di sini meskipun berbeda, tetapi kita mampu saling menghargai, mampu saling menghormati. Tentu mampu saling belajar. Artinya dari sini adalah sosok yang luar biasa yang menjadi teladani. Demikian juga saya. Meski beliau di sini bekerja di sini, beliau beragama lain, saya juga bisa meneladani dari sikapnya, kesopanannya, ya perilakunya di dalam ketika menyapa, ketika bertemu dengan siapapun, ketika melayani sangga juga beliau sangat luar biasa baik. Nah, artinya di sini penting bagi kita untuk masyarakat Indonesia, kita harus saling menjaga, kita harus saling menghormati satu sama lain. Ya, harus saling menghormati, harus saling menjaga satu sama lain. Terlebih di masa-masa sulit ini butuh untuk kita bisa mampu saling mensupport satu sama lain, menjaga diri dengan sebaik mungkin agar tidak terjadi penyebaran wabah COVID-19 ini ya Mas Joni ya. Benar. Lebih baik duduk di rumah ngopi, menikmati hidup, banyak membaca buku Dharma dengan baik. Ya apa yang bisa kita lakukan yang bermanfaat mari kita lakukan, yang tentunya kita tidak merugikan diri sendiri, juga tidak merugikan orang lain. Itu terima kasih para sahabat Jenjang Inspirasi. Semoga sedikit apa yang kita lakukan, yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, meskipun Mas Joni banyak diam ya, karena diam itu Mas, maka mari kita bersama-sama menjaga ucapan kita, tidak terlalu banyak berbicara yang justru malah merugikan banyak orang. Salam Jenjang Inspirasi. Gue gimana?